线，中间是夫妇经脉，让万国万邦在天上说，愿救恩归于宝座上的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，救恩荣耀都归于我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，颂赞全能都归于我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，救恩荣耀都归于我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，颂赞全能都归于我们的神，直到永永远远。颂赞全能。心事未曾看见，依然仰望世界。心是完全交托，甚至主意掌权。我靠着他加给我力量的，凡事都能做。或风浪或低谷，主平安在我心。我靠着他加给我力量的，凡事都能做，尽在主的旨意，我凡事都能做。心事未曾看见，依然仰望世界。心事完全交托，甚至主意掌权。我靠着他加给我力量的，凡事都能做。或风浪或低谷，主平安在我心。我靠着他加给我力量的，凡事都能做，尽在主的旨意，我凡事都能做。信就是所望之事的实底，未知之事的确据，我们要不停地想。心是完全交托，甚至主意掌权。我单单靠着加给我力量的，我凡事都能做。你不要害怕，也不要惊慌。或风浪或低谷，平安在我心，心在主的旨意，我凡事都能做。加给我力量的，凡事都能做。或风浪或低谷，主平安在我心。我靠着他加给我力量的，凡事都能做，尽在主的旨意，我凡事都能做。
永是我的荣耀，我众罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。将我的罪洗清洁。你们走路彼此谈论的是什么事呢？为何脸上带着愁容？你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？什么事？就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他借去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民的就是他。不但如此，而且这事成就现在已经3天了。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说看见了天使显现，说他活了。我们几个人也往坟墓那里去，遇见正如妇女们所说的，只是没有看见他。无知的人呐，太迟于相信先知所说的一切话。基督不是已经受害，并且进入他的荣耀吗？时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。我们的父，感谢您丰盛的赐予。阿门。阿门。在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？我们必须回耶路撒冷，马上回去。
主内弟兄姐妹平安，我们一起来预备心，来朝见上帝的容面，就是以心灵和诚实的心敬拜赞美他。这时候我们一起默祷。Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menghadap kemuliaan wajah Allah, yakni dengan roh dan kebenaran, memuji dan menyembahnya. Pada saat ini, kita bersama bersaat teduh. "当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他。当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." 主内弟兄姐妹，当每次我们思想走上以马忤斯之路时，确确实实打动我们对主耶稣主动的亲近我们和邀请我们回头，因为主伟大的爱我们到底。这时候透过你真伟大的诗歌来敬拜荣耀他名。Saudara-saudari dalam Tuhan, setiap kali kita merenungkan perjalanan ke Emmaus ini, maka selalu menggugah rasa cinta kita kepada Tuhan yang sendiri mendekati kita dan mengundang kita untuk kembali. Karena kebesaran Tuhan yang tetap mengasihi kita apa adanya. Pada saat ini, marilah kita memuji memuliakan namanya melalui lagu "Besarlah Allahku".
我几乎不领会。处在世家，甘愿背我的重担，流血舍身，为要赦免我罪。我领歌唱，赞美救主我神，你真伟大。Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh menyerahkan ibadah di rumah kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik dalam kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 我们一起来预备心，聆听上帝的话。首先，我们透过做主门徒的诗歌，起来赞美他。Marilah bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita bersama memuji Tuhan dengan lagu Menjadi Murid Tuhan untuk menyembahnya.求你保守甲看顾，保守阮的心，顾阮的脚步，用心跟对你道路。牵我的手，主耶稣，求你为阮来开路。一步过一步，对你的脚步，不惊路途偌坎坷。主耶稣啊，主耶稣，愿要做你的门徒。主耶稣啊，主耶稣。求你保守甲看顾，保守阮的心，保阮的脚步，用心跟对你道路。牵我的手，主耶稣，求你为阮来开路。一步过一步，对你的脚步。路途偌坎坷，主耶稣啊，主耶稣，愿要做你的门徒。主耶稣啊，主耶稣，愿
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab Yesus, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Ia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Dia memecah-mecahkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mengikuti kalender gerejawi, kita telah berada dan sampai di minggu kedua setelah Paskah. Dalam pembacaan perikop kita pada pagi hari ini, kita membaca tentang perjumpaan 2 orang murid Yesus setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan perjalanan mereka menuju Emmaus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perjalanan ke Emmaus itu bukan sekedar perjalanan pulang kampung kedua murid, melainkan sebuah perjalanan mereka melarikan diri dari sebuah realitas. Mereka kabur dari sebuah kenyataan bahwa sosok yang mereka kagumi sudah wafat. Pada hari Jumat, para pengikut dan murid Yesus menyaksikan Yesus mengalami penderitaan dan kesakitan yang hebat di kayu salib dan akhirnya wafat. Semua harapan mereka hancur, mungkin disertai perasaan sedih dan ditinggalkan. Kemudian di hari Sabtu dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Para murid-murid bersembunyi di balik pintu terkunci karena ketakutan kepada para pemimpin agama. Pada hari Minggu, kabar tersebar bahwa tubuh Yesus tidak ada lagi dikubur. Kleopas dan murid lain mereka merasa sedih, muram, dikatakan pada ayat ke-17. Kemudian Yesus mendekati kedua murid ini, tapi mereka tidak mengenalinya. Mengapa? Karena kedua murid ini terlalu fokus pada kekecewaan diri sendiri dan tidak merenungkan kemungkinan akan kebangkitan Yesus. Ini menyingkapkan kurangnya iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin juga pernah mengalami kondisi perjalanan menuju Emmaus ini, yaitu di saat kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan semangat baru karena mengalami kegagalan dan kepahitan. Nah, kemana kita pergi ketika persoalan itu datang menghampiri kita? Apakah kita melampiaskannya dengan kesedihan, mengasingkan diri? Apakah dengan cara mencari hiburan, pergi bertemu dengan teman, atau mengunjungi kafe, kedai kopi, atau melarikan diri dengan cuti yang panjang? Lalu apakah semuanya ini menolong? Tidak bisa disangkal bahwa ketidakberdayaan yang dialami murid-murid pun sering kita alami. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seringkali tidak bisa kita sadari, apalagi dikenali. Semua tertutup dengan segala pemikiran dan prasangka-prasangka negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebenarnya mengetahui bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Melalui banyak orang, banyak peristiwa, Yesus mengajarkan banyak hal. Nah, Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai, namun kita tidak selalu menyadari dan memikirkannya. Maka ada beberapa hal penting bagi kita untuk merenungkan dan merefleksi dari kisah perjalanan Emmaus ini. Yang pertama, perjalanan Emmaus merupakan sebuah perjalanan iman. Nah, sebagaimana kedua murid tadi berjalan dalam kekecewaan dan kesedihan, demikian pula kita. Perjalanan iman senantiasa diperhadapkan dengan kesukaran, kesedihan, kekecewaan, pergumulan hidup lainnya. Kita tentu pernah gagal melihat Yesus dalam kondisi ketika kita terlalu fokus dalam persoalan dan kekecewaan yang kita alami. Ingatlah, Yesus selalu berjalan bersama kita, dan hadirannya menyertai kita melewati setiap badai. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rapuh, penuh kesedihan, mungkin kita kecewa karena harapan-harapan berbeda dengan kenyataan. Itu merupakan bagian dari turunnya naik perjalanan iman. Tidak ada perjalanan iman tanpa kerikil dan hambatan. Iman yang tumbuh di tengah kesukaran, itulah yang menjadi kedaya dan kekuatan bagi kita sebagai umat dalam menjalani hidup. Yang kedua, perjalanan ke Emmaus merupakan sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Setiap orang yang hidup dalam bermasyarakat pasti mengalami perjumpaan dengan sesama yang ada di sekitarnya. Nah, perjumpaan itu ada yang bersifat biasa-biasa, tetapi ada juga yang memberikan kesan tersendiri dalam kehidupan kita. Bahkan ada perjumpaan yang juga mungkin membuat kita merasa takjub sehingga terjadi perubahan dalam diri kita. Dalam perikop ini, kedua murid tersebut baru benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika mereka mengundang Yesus untuk bermalam di tempat mereka. Perjumpaan dengan Yesus merupakan sumber semangat baru, motivasi baru untuk mewujudkan masa depan yang baru, kehidupan yang baru dalam kuasa kebangkitan. Nah, dikatakan pada ayat ke-34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lalu kedua murid itu juga menceritakan apa yang terjadi. Nah, di sini kita lihat ada semangat baru, ada gairah baru yang muncul ketika berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika kita mengajak Yesus tinggal dalam hidup dan hati kita terus menyadari keberadaannya, maka disitulah perjumpaan yang mengubahkan akan terjadi. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan sikap mentalitas untuk tidak pernah surut dalam menghadapi penderitaan dan persoalan yang kita hadapi. Ketakutan dan kesedihan dapat berubah menjadi suatu semangat dan pengharapan yang baru, seperti yang dialami oleh kedua murid dalam menuju perjalanan ke Emmaus. Ketika perjalanan ke Emmaus adalah sebuah komitmen untuk bertindak. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kedua orang yang tadinya dipenuhi duka cita dan kekecewaan, kini mengalami sukacita dan memiliki kekuatan yang baru. Kemudian mereka tidak hanya tinggal diam, tapi semangat untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Mereka bergegas kembali ke Yerusalem. Nah, sini kita lihat ada sebuah komitmen untuk menggerakkan sebuah tindakan untuk meneruskan kabar sukacita itu. Begitu juga seharusnya kita ketika kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan itu. Nah, peristiwa kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan kedua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus menolong kita memaknai peristiwa kebangkitan Yesus secara khusus. Perjalanan ini menunjukkan bahwa kepada kita Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehampaan, ketakutan, kekurang yakinan kita. Seringkali masalah dan pencobaan menghalangi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan Yesus, bukan? Nah,
setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun dalam ibadah di rumah, sesungguhnya kita melakukan suatu perjumpaan dengan Dia. Karena dalam ibadah kita berseru kepadanya di dalam doa dan puji-pujian. Dan dalam ibadah juga kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita, maukah kita membuka hati atau menutup hati ketika kita berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian, doa dan firman-Nya? Selama hati kita masih tertutup untuk Tuhan, tidak ada pembaharuan dan tidak akan ada perasaan sukacita. Maukah kita diperbaharui? Mari kita memberi diri untuk diperbarui oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memaknai perjalanan ke Emmaus kiranya menolong kita menyadari kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan, sehingga kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan melalui kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dan perjumpaan itu mengubahkan hidup kita dan menolong kita untuk membawa berkat, membawa damai sejahtera, dimulai dari diri kita sendiri, bagi gereja dan bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin。这以马忤斯的事件成为我们信心的功课。这一起跟门徒走回的基督，就是复活的基督。基督已胜过死亡的权势，好使信他的人得永生。因此呢，我们透过仍然爱着耶稣的诗歌来回应上帝的话。Peristiwa Emmaus ini menjadi sebuah pembelajaran iman kepada kita, bahwa Kristus yang berjalan dengan para murid adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang telah memenangkan kuasa maut atau kematian, supaya manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Oleh karena itu, kita bersama meresponi firman-Nya melalui lagu "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya". 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永永远远爱着耶稣。天父，天父，是我呀您儿女，是我一生都配得您恩典。天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa,
Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GMI Bethlehem yang kami kasihi. Pengumuman kita pada minggu pagi ini yang pertama, sebagai gembala sidang kami tentu berharap penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai kita semua, jemaat dimanapun Anda berada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita berterima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan Guru Injil Desi yang bisa menolong pertumbuhan iman kita. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, kami beritahukan, ingatkan kembali bahwa waktu ibadah kita pada minggu adalah pukul 10 pagi. Nah, kami mohon sebelum pukul 10 pagi kita sudah mempersiapkan diri secara baik, tentu dengan pakaian yang sopan. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, ibadah offline kita ini bisa juga Bapak dan Ibu sharekan ke teman-teman yang belum punya kesempatan mengikuti ibadah offline di gereja mereka. Biarlah melalui share link ini bisa memberkati mereka. Nah, kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, kita terus mengingat jemaat kita yang berulang tahun. Pada bulan ini tanggal 19 sampai 25 April ada 2 orang yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Tan Ai Kim atau Ibu Deborah, dan yang kedua Ibu Tuti. Kita doakan supaya Tuhan terus memberkati dan memberikan anugerah yang baru di dalam hidup mereka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami terus menghimbau, mari kita terus mendoakan untuk kondisi seluruh dunia ini melalui kesehatan dan doa kita. Biarlah wabah virus corona boleh berlalu dengan cepat dan banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, persembahan minggu. Sekali lagi kami ingatkan, bisa Bapak Ibu kirim via bank yang sudah tercantum pada informasi yang sudah kami sampaikan. Nah, demikian pengumuman kita pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak dan Ibu, untuk menutup ibadah ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati. Kita doa Bapa kami, baik dalam bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. Kita mulai. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tan Guan Chu Yaso kita unhui tipe siung te chu ai, sing leng so sui ping an kam tong hilo, kalang ya ti chi moi tong chai. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.
Bapak Ibu hamba Tuhan, Bapak dan juga para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kebangkitan bagi kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung maupun Minggu Kebangkitan Kristus di hari Paskah. Kita tahu bahwa wabah virus corona telah melanda seluruh dunia dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Wabah ini telah membawa goncangan yang besar terhadap seluruh sendi kehidupan manusia di muka bumi. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga dalam soal ekonomi, pendidikan, sosial, maupun di dalam keagamaan. Beberapa ahli mengatakan jikalau wabah ini terus berlangsung cukup lama, maka bisa merubah seluruh tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Kita tetap harus berpengharapan. Dan kita harus hidup di dalam kasih. Masa kita merayakan Paskah Kebangkitan di tengah-tengah situasi wabah ini, saya mengajak kita merenungkan 4 hal penting dalam peristiwa Paskah dan kita memberikan makna dalam situasi kita ini. Yang pertama adalah kita memulai Paskah dan masa perayaan Lent. Dan biasanya kita mengadakan ibadah Rabu Abu, di mana kita dioleskan di dahi kita tanda salib dari abu, yang menandakan bahwa memang manusia adalah manusia yang terbatas. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 14 dikatakan, sebab dia sendiri tahu siapa kita manusia. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan karena itu di dalam perenungan kita dalam situasi sekarang ini, bahwa ini mengingatkan kita sekali lagi memang kita adalah manusia yang terbatas, yang lemah, dan yang berdosa. Manusia sering merasa bahwa dia mempunyai segala kekuatan, kemampuan, dan kehebatan. Kita patut mensyukuri semua pencapaian-pencapaian kita maupun pencapaian manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Dari wabah dan virus yang kecil ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita lemah dan terbatas. Karena itu, kita juga perlu menyadari satu hal yang lain, bahwa kita adalah sesama manusia di muka bumi ini. Seringkali manusia dipisahkan oleh sekat-sekat karena suku, bangsa, agama, kekayaan, pendidikan. Tapi di masa ini kita tahu bahwa kita berada dalam dunia yang sama, di bumi yang sama. Dan karena itu kita harus bersatu, saling menolong satu sama lain. Wabah ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita berada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kita tidak terluput dari segala sakit penyakit, wabah, perang, dan lain sebagainya sebagai akibat daripada dosa manusia yang membawa konsekuensi kepada dosa dan kejatuhan manusia dan alam ini ke dalam dosa.
karena itulah kita perlu sekali merenungkan bahwa kita sungguh terbatas, dan karena itu kita perlu Tuhan kita. Yang kedua, perayaan Paskah membawa kita kepada perenungan yang sangat penting, yaitu Jumat Agung Yesus disalibkan. Dalam firman Tuhan dikatakan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada seluruh manusia di muka bumi ini tanpa kecuali satu apapun, melalui Adam kita jatuh ke dalam dosa dan kita berada di dalam kuasa dosa. Tentu kita tidak hidup di dalam pesimisme dan ketidakberdayaan. Tapi justru ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita ingin mencari juru selamat dan penolong kita yang sejati. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari virus yang lebih ganas daripada virus corona, yaitu virus dosa yang sudah menjangkiti kita semua dan membawa kita kepada kematian jasmani maupun kematian yang kekal. Tapi di hari Jumat Agung kita tahu bahwa Kristus yang diutus oleh Bapa telah mempersembahkan dirinya menjadi kurban yang sempurna, yang cukup bagi seluruh umat manusia. Pengorbanan Kristus memberikan kepada kita pengampunan dosa, menebus kita dari hidup kita yang lama, dan membebaskan kita dari segala kutukan dosa, maut, dan kematian. Karena itu mari kita memaknai perayaan Jumat Agung ini juga sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan, penebusan, dan pembebasan dari darah Kristus. Kita tidak hidup di dalam ketakutan, tapi dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, mungkin ini yang sering kita lupakan, bahwa di antara Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan ada Sabtu Sunyi, di mana Yesus masuk merangkul kematian, berada di dalam kematian. Dan Yesus mengalami isolasi diri, terputus daripada Bapa dan terputus daripada kehidupan. Yesus dengan rela dan taat merangkul kematian itu agar Dia bisa memberi kehidupan kepada kita. Yesus mengetahui keadaan manusia dan merasakannya. Kalau saat-saat seperti ini kita harus melakukan social distancing, physical distancing, isolasi diri, bahkan mungkin karantina karena virus corona ini. Tapi Yesus juga mengalami semua itu. Dan Yesus menerima di dalam ketaatan. Dia solidar dengan manusia melalui kematiannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perenungan akan Paskah ini membawa kepada kita kepada puncak, yaitu Minggu Kebangkitan. Minggu yang tidak terduga oleh musuh-musuh daripada iblis dan segala anasir-anasirnya, bahwa Yesus sudah mati. Tapi tidak, pada hari ketiga Yesus bangkit kembali. Yesus dibangkitkan dan mengalahkan maut dan kematian, dan memberikan kehidupan kepada semua manusia yang percaya kepadanya dan mempunyai pengharapan yang kekal, bahwa
Maut sudah dikalahkan, kuasa dosa dan kematian sudah dipatahkan. Memang kita masih bisa mengalami kematian di dunia ini, tapi kematian itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena Kristus bangkit, maka kita juga bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, dan karena itu kita mempunyai kemenangan di dalam Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengajak kita semua untuk mengimani dan menghidupi kuasa daripada kematian dan kebangkitan Kristus, bukannya mengetahui tetapi juga mengalami persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa, wadah dosa ialah tuntaran. Tapi syukur kepada Allah yang memberi kepada kita kemenangan di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulangi, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus Tuhan kita. Karena itu, mari saya mengajak kita untuk mengarahkan hati, pikiran dan hidup kita bukan kepada kekhawatiran, kesulitan, ketakutan akan virus ini, tapi arahkan hati pikiran kita kepada Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit. Maka ada damai sejahtera daripada Kristus yang turun atas kita. Mari kita menyadari kerapuhan, keterbatasan, keberdosaan kita, karena itu kita tidak menyombongkan diri, tapi kita mau kembali mencari Tuhan. Mari kita menerima pengampunan, penebusan, dan pembebasan di dalam darah Kristus. Mari kita seperti Kristus juga, tidak takut dengan kematian. Kita menjadi orang-orang yang solider terhadap penderitaan orang lain. Mari kita merayakan pengharapan di dalam Kristus yang sudah bangkit itu. Dan kita bukannya merayakan secara ritual, tapi kita menyebarluaskan pengharapan ini, pengharapan yang kekal kepada dunia sekalian kita. Melalui belas kasih kepada orang lain, melalui perhatian, dan melalui memberitakan Injil keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian untuk melewati masa-masa yang sulit ini, dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus Tuhan kita. Lagu pujian yang biasa kita nyanyikan, dengan yakin kita mengatakan, kita pujikan kepada Tuhan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Kristus hidup. Amin. Tuhan memberkati kita.